Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa di Zoom maupun di YouTube yang pada sore hari ini bergabung bersama kegiatan podcast Dialog Dakwah Budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah. Bahagia sekali pada Senin hari ini, Senin sore hari ini ya, kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrolin tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dengan budaya. Kita bisa ngobrol banyak hal santai sore mengisi hari-hari di Senin ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan ini disiarkan secara langsung dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kajian ini juga bisa disimak melalui link YouTube Majelis Tablik Muhammadiyah, Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan juga di Facebook Tablik Muhammadiyah. Bapak dan Ibu semuanya, pada sore hari ini kita akan membahas materi atau perbincangan yang sangat luar biasa, sangat inspiratif, karena ini banyak sekali yang saat ini terjadi dan perlu kita bicarakan terus-menerus sebagai sebuah upaya mengingatkan kita untuk sikap ini harus tidak boleh lepas dari kita. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Anda Hajah Susilaningsih Kuntowijoyo MA. Selamat sore Bu Susi. Ya. Alhamdulillah sehat Bu Susi. Alhamdulillah. Selalu ceria dan masih selalu cantik. Amin, Bu Susi ini. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang membudayakan optimisme di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ya, kita kata-katanya di optimisme itu ya Bu Susi ya. Betul. Ya. Bapak dan Ibu nanti bisa bergabung bersama kami, bisa berpartisipasi dengan bertanya atau menyatakan pendapat atau apapun, nanti bisa dituliskan di chat Zoom yang ada di room yang sudah tersedia. Baik, Bu Susi, pada siang hari ini, sore hari ini kita akan bicara tentang optimisme. Kalau kita optimisme ini kan sebuah kondisi ya, sikap ataupun sifat yang dimiliki manusia. Tetapi optimis ini kan tidak semua manusia memiliki, Bu. Tidak dimiliki oleh manusia, apalagi itu bukan bawaan dari lahir ya. Artinya itu satu kondisi yang memang harus diadakan atau kemudian dibiasakan dan lain sebagainya. Kondisi saat ini ketika kita hampir 2 tahun sudah mengalami pandemi, tentu saja ini ada beberapa yang tergerus nih dari sisi sikap-sikap. Nah, Bu Susi, kalau saya boleh bertanya, mungkin Bu Susi nanti bisa menyampaikan narasi optimisme yang dalam kehidupan yang saat ini, terutama ketika situasi sedang sangat tidak menguntungkan, itu seperti apa ya Bu ya kemanfaatannya? Apa manfaatnya ketika kita harus punya sikap optimisme dan kita harus kemudian selalu menarasikan tentang optimisme ini? Optimisme itu suatu sikap, jadi bukan sifat. Sikap ya, optimisme sikap. Bisa berubah, tapi kalau sifat kan tidak berubah. Jadi itu suatu sikap yang sangat diperlukan di dalam kehidupan. Kita ketahui bahwa di dalam kehidupan itu pasti melewati berbagai hal di dalam perjalanannya, berbagai hal, dan hal-hal tersebut tidak selalu yang gampang, tapi juga sulit juga seringkali menghadapi hambatan. Nah, seperti situasi sekarang ini, saya kira banyak pihak itu mengalami hambatan-hambatan yang sangat variatif, banyak sekali. Nah, ini maka mesti mempunyai sikap optimis itu. Optimis itu maksudnya adalah bahwa insya Allah gitu bisa melaksanakan, bisa memperoleh apa yang diharapkan. Jadi ada sikap bahwa percaya bahwa akan tercapai apa yang diharapkan. Nah, itu tidak mudah. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu kondisinya seringkali kurang percaya diri. Gitu. Kadang-kadang kalau menghadapi suatu hambatan,
ragu-ragu. Kira-kira bisa atau tidak bisa. Iya, betul. Nah, hal-hal seperti itu bisa menghambat. Ya. Apalagi ketika orang menghadapi sesuatu sulit seperti sekarang ini. Masalah takut kepada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Misalnya ya masalah ekonomi ya susah dan lain sebagainya. Belum lagi masalah hambatan untuk selalu bebas pergi, pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Itu banyak pasti perasaan, rasanya lawannya namanya pesimis. Ya. Ya, rasanya pesimis untuk bisa melangkah lebih jauh. Itu kira-kira. Ya. Nah, ini maka kemudian mesti harus diusahakan memiliki sikap positif, optimis itu. Itu kira-kira. Jadi optimis itu menjadi penting supaya bisa menembus kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Ya, betul. Apalagi kondisi seperti ini ya Bu Susi ya. Jadi saya pernah membaca nih dalam kondisi Indonesia itu termasuk yang beberapa kali kita punya persoalan. Betul. Menurut saya terhadap persoalan optimis ini. Mungkin kita masih ingat ya, ketika ujian nasional itu baru pertama kali diselenggarakan atau awal-awal itu, bagaimana kemudian anak-anak itu banyak sekali yang down karena ya depresi karena persoalan ujian nasional itu, bahkan ada beberapa yang kemudian sampai kemudian bunuh diri. Kemudian kita tahu di salah satu di daerah di Indonesia misalnya katakan di Yogyakarta ini juga di Gunung Kidul itu juga banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang itu berkaitan dengan kasus-kasus persoalan-persoalan sosial ekonomi. Ketika kita masa pandemi ini kita mencatat ada sekitar 13 ya kurang lebih 13% lah dari yang sampel yang pernah diteliti oleh teman itu dia ada depresi karena ya mungkin kalau bagi anak-anak itu ujian daring itu kan juga satu persoalan. Nah, Bu Susi ini kan satu persoalan yang memang saat ini sedang kita hadapi dan ini berkaitan dengan sikap optimisme ini ya. Menurut Bu Susi ini apa yang sebenarnya ini sedang terjadi? Apakah bangsa kita itu sudah mulai kehilangan optimisme itu atau memang kemudian narasi positif optimis ini tidak sering kemudian kita gelorakan sehingga menjadi ya kita menjadi pesimis yang kemudian banyak diajukan begitu Bu Susi. Sikap optimis itu tadi sudah dikatakan bahwa sikap optimis itu bukan bawaan. Ya, betul. Jadi itu harus diusahakan, harus punya. Nah, hal seperti itu mestinya itu juga sudah menjadi kebiasaan, bahkan kultur dari sebuah keluarga dan masyarakat. Jadi kalau kemudian di dalam suatu masyarakat itu dimulai dari keluarga dengan sendirinya, itu ada gelora-gelora sikap optimis, maka kemudian juga akan menular yang satu bisa menular yang lain. Tetapi kemudian misalnya situasi seperti itu tidak terbentuk, maka pesimistis itu bisa menular. Nah, karena itu pertama saya kira itu memang budaya mulai dari lingkungan keluarga itu memang harus dibiasakan semenjak kecil. Gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya itu anak itu situasi ketika kecil itu adalah situasi bisa dikatakan underdog ya, bisa dikatakan dia itu orang-orang yang bisa menjadi pihak bisa menjadi korban, tidak selalu merasa menjadi korban misalnya. Karena dia itu adalah lemah, harus diarahkan, kemudian perlu bimbingan dan lain sebagainya. Nah ini sehingga posisinya lemah. Nah ketika situasi anak seperti itu maka sejak kecil harus dibiasakan. Bagaimana membiasakannya? Untuk bisa memiliki optimisme, maka yang penting yang pertama adalah apresiasi. Apresiasi. Jadi anak itu berbuat sesuatu itu harus sering diapresiasi. Karena anak kadang-kadang yang melakukan sesuatu dalam bahasa Jawa itu dilem. Oh, kok pinter. Wis baratus ya habis mandi, kemudian itu pinter. Jadi hal-hal yang sehari-hari itu menimbulkan perasaan positif thinking. Betul. Dirinya itu menjadi positif. Oh, aku dilem ya, saya dipuji dan sebagainya. Belum lagi kalau dia mendapat sesuatu
juga kemudian sering ini apresiasi itu menjadi penting. Nah, kita ini sering kali di dalam lingkungan masyarakat dimulai dari keluarga itu apresiasi itu sedikit sekali. Oh iya. Kita itu apa ya? Bukan miskin apresiasi, tapi larang. Iya mahal atau pelit ya? Pelit, pelit apresiasi. Padahal cuma mengucapkan itu ya Bu Susi ya. Kadang malah iri, gitu aja kok dilem. Iya betul, gitu kita terlalu pandang rendah begitu ya, sederhana iya. sekali. Nah ini budaya seperti ini kelihatannya mesti dibiasakan. Ya. Gitu, sejak kecil. Kemudian juga ketika di dalam kehidupan remaja dan sebagainya itu juga penting. Nah coba kita lihat mungkin budaya yang lain gitu. Seringkali sedikit-sedikit kemudian ya memberi hadiah sebagai apresiasi atau ya macam-macam lah cara-cara untuk itu lah. Ini mungkin pertama membentuk itu sehingga ketika orang mengalami hambatan ketika masa itu maka itu kemudian tidak mudah pesimis. Iya, oke. Baik, Ya. ini yang kata kunci sebenarnya ibu-ibu dan juga para pemirsa yang ada di YouTube maupun yang di ruang Zoom. Ada satu kata kunci yang penting di sini bahwa optimis itu bukan sifat, itu bukan bawaan dari lahir. Betul. Artinya sebenarnya itu dibentuk ya, dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh diri sendiri. Ada kemudian kita menjadi pribadi yang optimis dan tidak optimis atau pesimis itu ada campur tangan dari orang luar, orang lain begitu ya. Kalau tadi apresiasi itu menjadi salah satu kunci bagi kita keluarga dalam memberikan, menciptakan atau menumbuhkan sikap optimis ini. Iya. Kalau Bu Susi sekarang apabila ini kan kita saya melihat bahwa sebenarnya kita semuanya punya tanggung jawab ya untuk saling menumbuhkan bahwa ketika ada teman kita yang ternyata dia pesimis, mungkin kita sendiri juga punya kontribusi untuk tidak menumbuhkan sikap itu. Nah, kalau itu kan di keluarga Bu Susi, kalau ini misalnya dengan kondisi yang saat ini terjadi, apa yang kemudian bisa dilakukan ya kita semuanya untuk bisa memelihara optimisme itu tetap ada di dalam diri kita. Artinya ketika banyak pribadi yang optimis, otomatis kan masyarakat akan optimis. Kalau lebih ke luas lagi, artinya bangsa kita akan menjadi optimis begitu. Setelah kita tadi mengatakan bahwa awal-awal memperoleh optimisme itu adalah kan apresiasi. Apresiasi itu akan menimbulkan perasaan positive thinking terhadap diri. Oke. Ya, bahwa thinking, aku bisa, aku mampu, aku ya. Dan positive thinking itu kemudian bisa menular ke tempat lain. Oke. Ya. Sehingga seseorang yang punya sikap positive thinking itu kemudian ketika menghadapi masalah sekitar, kok ini belum berhasil ya. Oke. Oh ya, tapi apa sih? Mungkin ada apa di balik ini? Oke. Jadi menemukan hal. Jadi ketika mengalami kegagalan tidak langsung kemudian down. Menjadi kok saya itu kok orang tidak berguna. Nah, enggak. Ya, nah, ini positive thinking itu yang penting. Dan itu tidak mudah. Ya. Kenapa? Karena menurut suatu penelitian dilakukan oleh Ibrahim Al-Fiqi sekian tahun 68 itu ternyata manusia itu mempunyai sikap negatif thinking itu 80%. Wow, 80% itu jadi negatif. Sehari-hari kita negatif thinking kita itu 80%. Iya, cuma sedikit banget yang 20%-nya itu, yang positif cuma 10, 20 ya. Kita ini, jadi seluruh kehidupan kita ini lebih banyak negatif thinking ya daripada positif thinking. Hanya 20%. Nah, ini masalahnya. Nah, engko nek ra iso. Engko nek dan sebagainya. Engko udan ra sido wae. Itu kan ya. Jadi hujan. Nah, mestinya itu hujan enggak apa-apa. Oh, nanti gitu enggak apa-apa. Macet lewat jalan lain. Ada cara-cara berpikir ketika akan melakukan sesuatu, akan mencapai sesuatu. Maka kemudian itu berpikir yang jangan sampai kemudian menghambat diri gitu. Itu tidak mudah, harus dibiasakan. Itu. Iya. Nah, setelah kemudian terbentuk sikap-sikap seperti itu sehingga ketika suatu waktu kemudian mendapat hambatan, katakanlah itu kemudian susah dalam kegiatan ekonomi, maka dia kemudian berpikir terus harus bagaimana ini.
Maka kita bisa melihat orang yang punya sikap positive thinking itu kemudian dia bisa menemukan jalan. Ya. Aku ini orang gede kok sekarang harus mencari jualan di pinggir jalan. Nah, itu sudah menilai yang lain. Ya. Nah, tadi Mbak Wiwit mengatakan bahwa daerah Gunung Kidul itu ada kasus bunuh diri. tinggi. Banyak, lumayan tinggi. Itu mungkin budaya masyarakat juga. Kebiasaan kemudian ketika menemukan sesuatu yang menimbulkan kegagalan itu kemudian seperti jalan buntu. Merasa dirinya tidak berguna, merasa kemudian tidak akan bisa mencapai apa yang dia maksudkan. Nah ini yang penting itu bagaimana membentuk masyarakat yang bersikap ya positive thinking, positif pada diri sendiri sehingga punya sikap optimis. Iya. Itu saya kira. Menarik sekali pemirsa yang ada di YouTube maupun di Zoom. Tadi yang saya agak kaget itu ya, ternyata manusia itu punya 80% itu negative thinking ya di dirinya sendiri. Artinya siapapun di kita itu sebenarnya butuh kekuatan yang luar biasa dari diri kita untuk menjadikan yang 80 itu menjadi berkurang ya. Artinya kita lebih ke 20 begitu lebih dari yang 20% yang positif itu. Jadi di samping dari orang lain ternyata untuk menumbuhkan sikap optimis itu juga butuh effort dari diri kita sendiri dari dalam. Nah, ini yang tampaknya juga menjadi satu istilahnya satu tantangan tersendiri Bu Susi buat kita semuanya untuk sebenarnya memahami ada potensi negatif di diri kita yang kemudian itu harus kita lawan. Luar biasa. Bapak dan Ibu yang ada di di Zoom maupun di YouTube, banyak sekali yang tadi sudah dibicarakan oleh Bu Susi berkaitan dengan optimisme, bagaimana kita membudayakan optimisme di dalam keluarga dan juga di masyarakat, karena memang ini sekarang sangat kita butuhkan. Dan Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi secara langsung dengan menuliskan chat di ruang Zoom untuk kemudian nanti akan kita bacakan dan nanti akan kita diskusikan bersama. Kajian dialog dakwah budaya ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan disiarkan langsung dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kajian ini juga bisa disimak melalui link YouTube Majelis Tablik Muhammadiyah, Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan juga bisa melalui Facebook di Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Luar biasa Bu Susi, tadi kita sudah bicara banyak. Menarik sekali bahwa ketika kita punya sikap optimisme ini, ternyata tantangannya itu bukan hanya kemudian kita harus dibantu orang luar ya, tapi ternyata kita harus menekan diri kita sendiri, berjuang untuk kemudian meyakinkan diri sendiri. Nah, kira-kira Bu Susi, kalau dengan kondisi semacam ini, strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa bukan hanya menumbuh kembangkan menurut saya, tapi juga menguatkan tentang sikap optimisme yang ada pada diri kita. Karena kalau kita sudah optimis, keluarga optimis, masyarakat juga pasti optimis. Ya. Paling tidak itu ada dua pendekatan ya. Pendekatan psikologis itu jelas. Jadi hambatannya adalah sikap negatif. Iya. Itu. Karena itu kan kemudian kalau itu anak-anak ya, kalau orang dewasa mungkin apresiasi juga masih penting. Oke. Membiasakan saling apresiasi antar kawan gitu. Nah, kemudian misalnya ketemu teman kok kelihatannya agak ngeluh-ngeluh itu. Percayalah bahwa di balik ini semuanya ada. Ini kan kemudian ada semacam gitu. Jadi ada penguatan dari lingkungan ketika seseorang mengalami sesuatu yang kira-kira menimbulkan rasa down. Rasa down itu bahasanya kan dia mengalami sikap pesimis. Yep. Sikap pesimis itu berbahaya. Ketika seseorang sampai pada tingkat bunuh diri karena dia mengalami depresi. Nah, itu yang sekarang itu. Pesimis yang kemudian tidak tertolong tinggi itu mula-mula stres saja, tapi lama-lama depresi. Nah, itu karena pesimis, merasa sudah tidak tertolong lagi, merasa sudah tidak berguna, merasa sudah tidak ada jalan lain, tertutup semuanya, buntu, hitam dan sebagainya, sehingga kemudian ujung-ujungnya bunuh diri itu tadi. Nah ini maka kemudian tadi selalu bahwa dikatakan masih ada hari esok, masih ada hari lain.
kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini. Kita lihat apa yang telah kita terima. Jadi hal-hal seperti itu kita jadi mencoba apa yang sudah kita peroleh itu kita hargai. Nah kemudian kita merasa bersyukur. Kalau itu pendekatan religiusnya adalah tadi, gitu, bahwa kita kemudian selalu bersikap husnudzon. Gitu. Jadi dua hal itu mesti dilakukan. Jadi secara psikologis iya, karena tadi sudah dikatakan bahwa lebih banyak orang itu bersikap negatif, berpikir negatif daripada positif tadi. Ya. Nah ini bagaimana mengurangi sebanyak mungkin. Nah itu tadi kemudian bahwa tetap saja dibiasakan kalau kita itu aku bisa, bahwa orang akan mengalami naik turun, bahwa dan sebagainya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu budaya nuansa-nuansa Jawa juga banyak. Gitu. Nah itu kemudian pendekatan Islamnya jelas bahwa husnudzon itu menjadi husnudzon kepada Allah. Yep. Bahwa apa yang diberikan kepada Allah walaupun itu mungkin tidak menyenangkan, itu pasti terbaik ada di balik ya, betul. itu. Ya. Karena Allah itu pasti sayang. Ketika seseorang sudah memohon kepada Allah masih belum memperoleh pertolongan, itu pasti ada hal lain. Ya. Jadi betul. Ketika seseorang mendapat musibah, itu kemudian sesaat saja, kemudian mesti harus berpikir, oh di balik ini ada apa ya? Koreksi diri, apa sih sebenarnya yang telah lalu? Jadi ada proses-proses kejiwaan yang kemudian mengolah diri. Kemudian apa yang harus aku lakukan itu ya proses seperti itu. Nah, untuk itu memang bantuan orang lain juga penting. Ya. Gitu. Tapi yang paling penting adalah kesadaran diri sendiri itu ya. Sikap husnudzon pada Allah itu menjadi penting. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bu Susi. Ini ada pertanyaan di Zoom dari Mbak Dian ini ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, kalau sudah sering punya sikap pesimis sejak kecil, bagaimana caranya agar berubah menjadi optimis? Nah ini pertanyaan kadang-kadang kan tanpa sadar ya, kita terbentuk itu tanpa sadar, kemudian kita memang menjadi pribadi yang lebih suka pesimis itu. Kadang-kadang pesimis, raiso. Akhirnya kan membentuk, itu kan kebiasaan yang dari kecil mungkin ya, kalau tidak pernah diberi apresiasi itu ya. Nah kalau itu sudah terlanjur terbentuk begitu Bu Susi, gimana caranya kemudian kita bisa mengubah menjadi menjadi sikap yang optimis? Tentu saja ini kan butuh effort yang sangat luar biasa. Mungkin ada tips tadi ya Mbak Dian ya, mungkin ya ada temannya atau mudah-mudahan bukan Mbak Dian sendiri ini ya. Ya, enggak Bu Susi. Iya. Jadi mencoba melihat apa yang baik dari dirinya. Oke, mencoba melihat karena apa yang baik dirinya. Manusia itu pada waktu dia bersikap pesimis, itu kemudian mungkin dia itu lupa kepada apa kebaikan yang dia miliki, bahwa itu pemberian Allah sejak kecil itu. Nah ini mencoba apa sih yang dia punyai yang positif-positif, yang baik-baik. Dan kalau dia tidak mampu, maka orang lain membantumu. Ada yang membantunya, kemudian mengatakan coba kira-kira dulu kamu begini dan sebagainya. Itu bisa dirunut gitu. Jadi supaya kemudian tidak merasa kok jelek terus, negatif terus gitu dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu mencoba mengoreksi, kira-kira kok ini kemarin menjadi seperti itu kenapa? Jadi setelah melihat kebaikan, kemudian ketika hal yang dianggap menghambat ini yang menimbulkan rasa pesimis gitu ya, itu kemudian kira-kira faktornya apa, sebabnya opo kira-kira gitu. Mencoba melihat ke dalam diri, dan kalau itu tadi kurang mampu ya memang dibantu orang lain ya. Jadi melihat, tapi memang kemudian itu yang biasanya itu tadi karena kurang apresiasi ya, budaya ngomong kita itu loh, budaya mengasuh anak itu kan kita melihat itu biasa orang tua itu ya anak-anak itu ya kok ngono kok ora iso. Iya, betul. Nah, itu biasa itu. Ngono ora iso, kadang membandingkan juga ya dengan tanpa nanti sadar. Nanti kalau misalnya antara kakak gitu, nanti yang kecil bisa aku bisa, kakak gitu aja. Biasa. Nah, itu loh. Jadi budaya
budaya pergaulan di dalam keluarga yang seperti itu. Iya, betul. Itu orang tua harus mampu membangun bagaimana itu. Ini underanya, pokoknya adalah di orang tua. Kesadaran untuk memberi apresiasi, tapi juga teguran kepada hal-hal yang kurang baik, tapi dengan teguran yang tidak menyakitkan hati anak. Ya. Itu yang penting. Jadi ada keseimbangan antara punishment dan apresiasi ya. Kadang-kadang kita sekarang bukan kuat punishment kok, teguran saja. Teguran dan apresiasi ya. Kadang kita lebih banyak suka menegur daripada memberi apresiasi. Dan bahasa Jawanya maidu. Maidu ya. Itu saja. Ngono wae kok iso. Iki cilik ora iso kebangetan nah itu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Bu Susi. Tampaknya menarik ini pembahasan tentang optimisme. Ini dari Ibu Suharni dari pimpinan daerah Aisyah Banyuwangi. Bu Susi, bagaimana cara menghadapi pasangan kita yang selalu pesimis dengan apa yang dilakukan? Padahal istri sudah memberikan motivasi dan dukungan penuh, sehingga timbul ketidaksinkronan dalam mengambil langkah. Nah ini kadang banyak sekali ya kejadian seperti itu di dalam rumah tangga ya, antara suami dengan istri itu, yang satu optimis, yang satu pesimis, ya kan, mengambil sebuah jalan keputusan itu kadang-kadang sok tidak gaduh. Nah itu gimana Bu Susi cara kita bisa mengatasinya? Kembali, jadi biasanya ini yang susahnya gitu ya, sudah bisa bayangkan sebelumnya itu nanti si istri itu kemudian sangat menekan kepada suami yang kemudian dalam kondisi kurang nyaman, kurang ini dan lain sebagainya itu. Jadi kelihatannya itu kebiasaan seperti itu banyak di dalam masyarakat ya. Jadi bahasa Jawanya itu maidu, kemudian juga mengatakan hal-hal yang tidak jelek, tidak dan sebagainya. Nah, mestinya kalau kita tahu bahwa pasangan kita dalam kondisi yang kurang nyaman, nah itu mesti kita itu dicari kira-kira. Kalau dia kemudian kok merasa pesimis, maka diajak melihat. Diajak melihat sekali lagi. Kita kali ini mungkin tidak berhasil. Tapi coba kita nengok ke belakang. Keberhasilan yang sudah kita peroleh selama ini apa saja sih? Kita punya anak yang cakep, anak kita paling pinter, kita ya tetap diberi ini. Mungkin sekarang baru kena sandungan. Jadi memang, nah itu tadi kita sudah bisa bayangkan toh dalam suatu keluarga kalau kemudian ini begitu males dan sebagainya. Ini sikap negatifnya dari pasangan ini. Maka mesti justru harus bagaimana mendukung kondisi jiwanya supaya menjadi ceria. Ya enggak usah dibawa ke masalah itu, misalnya kadang-kadang mbak saya jalan-jalan, pergi mungkin melarikan itu, kemudian dikatakan janjani, sebenarnya itu kenapa Thomas? Nah gitu ya, kok gitu, masalah happy ya janjan, dan sebagainya. Jadi ada dialog antara suami dialog istri. Ya, komunikasi yang dibangun ya. Enggak sabar, gitu loh, omong-omongan yang penak-penakan ke sok nggak telaten. Nah ini masalahnya itu. Atau mungkin dalam hubungan suami istri juga masih dibutuhkan apresiasi, Bu. Iya itu penting itu. Iya loh, apresiasi itu kadang-kadang sepele. Bersyukur tak Mas, bagus sih. Kalau yang nggak tahu bahasa Jawa itu bersyukur ya Mas, habis potong rambut itu ternyata ya, tambah keren. Cakep. Ini juga mah babi salon ya. Iya cantik ya Mama. Hal seperti itu ya Allah. Masalahnya naik. Raketan ya asinan. Ya, sangat luar biasa sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang menikmati obrolan santai kita pada sore hari ini di podcast Dialog Dakwah Budaya yang disiarkan secara langsung dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan bisa juga disimak di YouTube, link YouTube dari Majelis Tablik Muhammadiyah dan Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, serta Facebook Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Kayaknya masih ada pertanyaan ya tadi ya. Ya ini ada pertanyaan lagi nih ya. Mudah-mudahan Bu Dian sama Bu Neti tadi bisa menangkap apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi ya. Mohon pencerahannya, bagaimana bisa menggerakkan yang atas dulu ya. Mohon pencerahan Ibu jika ada seseorang yang menghadapi masalah yang sangat berat
seakan tidak ada jalan keluar. Bagaimana kiat untuk menumbuhkan optimis? Pasti ada jalan keluar atau solusi sehingga bangkit kembali semangat hidupnya. Mohon pencerahan. Terima kasih Bu. Dari Neti Purwati. Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin pada suatu saat kita akan menghadapi seperti itu ya. Pada suatu saat kondisi psikologis kita. Saya sudah pernah. Hampir semua orang sudah pernah kayaknya. Iya, hampir semua orang itu sudah pernah menghadapi hal-hal yang menimbulkan itu. Sekali lagi bagaimana sikap kita. Ketika kita kalau yang kecil-kecil mungkin ya tapi kalau yang besar bagaimana? Nah, ini kan yang besar kemudian betul-betul gitu. Katakanlah kalau sekarang itu sampai pada tingkat diputus kerja. Oke, ya. Kerja. Nah, kemudian itu kembalinya itu tadi. Ini koreksi diri itu jelas. Kemudian melihat situasi, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi melihat kenapa kok bisa seperti itu. Dan seperti itu tuh mungkin dirinya sendiri tapi juga lingkungan sekitar. Artinya bukan masalah-masalah yang bersifat dari dalam tapi situasi lingkungan seperti apa. Seperti sekarang ini memang kemudian kenyataannya memang ya banyak perusahaan yang bangkrut ya apa boleh buat pasti ya terpaksa harus ini. Nah, kemudian ada semacam terus ini kira-kira di balik ini tuh kira-kira Allah. Nah, ini kembali. Jadi hubungan dengan Allah itu jangan putus. Ya, karena kita yakin Allah itu mencintai hambanya yang taat. Ini, ya Allah itu mencintai hambanya taat. Kalau ada cobaan, pasti Allah akan memberikan sesuatu, walaupun sesuatu itu kapan ya gantinya itu kapan itu emang ya jangan kemudian instan. Nah, ada kesabaran itu tadi, karena kan kita tahu bahwa ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Jadi ketika setelah ada kesulitan pasti itu ada kemudahan itu sudah ayat. Itu ayat bahkan sampai diulang. Inna ma'al usri wa inna ma'al usri yusra ya. Itu diulang oleh Allah. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Tingkat kesulitan bisa tinggi, bisa drastis, tapi juga bisa ringan. Nah, ini kemudian bahwa siap bisa menghadapi kesulitan, kemudian ketika menghadapi kesulitan tidak langsung down, tapi kemudian ya kita mesti berpasrah diri kepada Allah, kemudian juga kita mohon pertolongan Allah, minta jalan keluar, dan kita betul-betul memohon, kemudian kita juga menggunakan akal pikir kita, usaha kita, berpikir positif kita. Nah, ini ya, jadi down kita usahakan supaya tidak sampai gitu. Jadi ya kemudian jalan kecil saja harus kita ambil. Ketika kita menemukan semacam petunjuk, ada jalan kecil yang bisa digunakan untuk menempuh. Itu jangan kemudian menyepelekan aku cuma gitu ya. Itu harus diambil. Cuma ada kata-kata cuma itu ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita sering mengucapkan itu ya Bu ya. Mestinya alhamdulillah. Bersyukur itu yang penting. Ya. Oke. Ya Bu Neti, mudah-mudahan tadi bisa ditangkap karena memang ini satu persoalan yang banyak kita hadapi juga ya. Ketika kita kadang-kadang kita menemui satu persoalan dan aduh ini sudah jalan buntu nih, terus gimana ya kita, apakah ada solusi? Kadang kita juga tanpa sadar itu kemudian muncul adalah posisi negatif kita ya, yang tadi 80% itu hanya menggerus yang 20% yang sebenarnya itu adalah yang perlu kita tampilkan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sukoharjo ya, dari PDA Sukoharjo, Ibu Susi namanya. Sama ini. Ya, mohon pencerahannya bagaimana bisa menggerakkan rasa optimis pada anak yang hadir di keluarga yang broken home. Anak tidak mau bicara dengan orang tua, mengurung diri, tak mau masuk sekolah karena merasa malu. Nah, ini ada banyak kasus seperti ini ya, bagaimana ketika anak itu ketika ada broken home atau keluarganya itu ada bermasalah, kadang-kadang imbasnya ke anak itu kan bisa dua macam ya Bu Susi. Imbasnya dia bisa menjadi sangat pendiam atau dia menjadi sangat liar ya. Nah, gimana ini Bu Susi untuk menjawab apa namanya yang disampaikan Bu Susi tadi dari Sukoharjo? Ya, itu jadi kan sudah pertanyaan sudah kena tuh ya. Broken home. Iya. Broken home-nya itu yang harus bagaimana diselesaikan dulu. Jadi anak itu merasa kecewa. Broken home itu berarti kan dia ada masalah dari ayah ibunya. Iya, betul ya. Anak mengalami broken home karena ada masalah dari ayah ibunya. Nah, kalau ayah ibunya itu tidak dalam suasana yang
sangat mengkhawatirkan menurut anak, dia ya kemungkinan tidak sampai pada tingkat broken home gitu. Dan kemudian keluarga yang broken home itu sayangnya itu tidak mempunyai kesadaran, kebanyakan tidak mempunyai kesadaran untuk baiknya anaknya bagaimana. Kalau anak sudah pada tingkat yang tinggi permasalahannya, ya memang perlu kemudian minta pertolongan pihak lain. Ya, dirinya sendiri tidak mampu, maka kemudian pihak lain misalnya anak itu sekolah. Di sekolah ada guru BK. Bisa saja mungkin itu ke guru BK. Atau kemudian di lingkungannya ada yang bisa ditanya. Jadi itu memang kalau sudah pada tingkat yang sudah tinggi begitu, orang tua tidak bisa menangani. Tapi permasalahannya adalah penyebab broken home itu kemudian diselesaikan dulu. Ya, karena anak-anak yang merasa broken home itu seringkali dia merasa tidak nyaman di rumah ya. Di rumah dia merasa terintimidasi, menjadi melihat sikap mungkin orang tuanya yang juga selalu bertengkar, tidak damai. Karena bagaimanapun juga kalau di dalam keluarga itu suasananya damai, anak itu merasa nyaman ya. Tambah lagi kalau dia mendapat apresiasi gitu ya, sejak kecil, kemudian juga mendapat kesempatan yang baik gitu ya, merasa mendapat kasih sayang, itu penting sekali. Merasa diterima, merasa disayangi, merasa diapresiasi, itu menjadi suatu dasar-dasar kesehatan jiwa, dasar-dasar perkembangan yang normal bagi anak. Gitu. Jadi merasa anak karena pada dasarnya itu anak itu kondisi lemah. Dia berada pada posisi dia itu lemah dibanding orang tuanya, lemah dibanding kakaknya, lemah dibanding orang lain dan sebagainya. Diapresiasi tadi menjadi penting. Maka kemudian kalau sudah pada tingkat seperti itu, jelas orang tuanya tidak mampu karena kan dia sendiri juga dalam kondisi itu, maka sebaiknya menggunakan pertolongan pihak lain, yaitu paling tidak sekolah. Nanti sekolah akan mengarahkan, karena mungkin ada konsultan yang lain, psikolog, gitu ya. Nah, itu mungkin. Ya. Terima kasih tadi Bu Neti, responnya sangat luar biasa tadi dari jawaban Bu Susi. Kuncinya satu Bu, positive thinking dari Bu Neti itu ya. Ya memang kuncinya dari segala apa tadi yang kaitan dengan optimisme itu ya memang positive thinking. Masih ada pertanyaan? Kayaknya masih ada ya. Oke, masih ada ini dari Ibu Marsudiati dari pimpinan daerah Aisyah Bantul nih. Assalamualaikum Bunda, mohon pencerahannya bagaimana cara memberi motivasi kepada seseorang yang mengalami kegagalan sehingga orang tersebut mengalami putus asa berat. Ya memang kalau udah putus asa itu kan menurut saya ada satu ketakutan atas sesuatu yang mungkin belum juga terjadi. Nah ini bagaimana Bu Susi untuk bisa memberikan memberikan motivasi dengan cara seperti apa kita bisa memberikan motivasi kepada anak ini, terutama yang dia itu sudah kehilangan menjelang keputusasaannya begitu. Sekali lagi kalau tingkat anak itu sudah pada tingkat-tingkat yang kondisi kejiwaan yang tinggi kan, gangguan kejiwaan yang tinggi itu memang sekali lagi itu memerlukan orang lain. Nah, tetapi kemudian di dalam keluarga juga memang perlu berusaha. Jadi kalau katakanlah misalnya anak yang sudah mengalami putus asa, maka kemudian merasa bahwa tidak ada harapan untuk berhasil. Ya putus asa, harapannya habis. Kok tes untuk kuliah berkali-kali kok nggak masuk ya. Nah sekarang kemudian bagaimana kita bisa mengajak dia untuk melihat sekali lagi seperti tadi yang sudah kita bahas, melihat kebaikan apa yang dia sudah miliki, dan kemudian dibawa bersyukur, kemudian dibawa kepada orang yang mungkin lebih jelek lagi, dicontohkan misalnya coba lihat mereka dan sebagainya, melihat orang-orang yang kelihatannya itu kondisinya lebih rendah dari dirinya, ya, tetapi dia berhasil. Satu contoh misalnya ya maaf sekali ya, orang-orang difabel itu kan kadang-kadang saya sendiri juga melihat bagaimana seorang difabel itu bisa menjadi berhasil. Banyak sekali kita melihat contoh-contoh itu. Ada seorang dulu ya itu kenalan suami begitu ya, dulu sama-sama sastrawan itu sangat, saya lupa namanya tapi rumahnya Malang, itu sangat terkenal sekali ke sastra namanya, tulisannya bagus-bagus dan selalu mendapat hadiah, hadiah nasional. Suatu waktu saya diajak bertemu.
Ya, dia mengajak bertemu di suatu hotel di Jogja ini, saya antar. So, apa yang saya lihat? Dia itu keluar dari mobil itu digotong. Oh. Dan maaf sekali ya, kalau saya gambarkan orangnya tuh cuma setinggi ini. Dari kaki sampai tangan, area kepala setinggi ini. Bopong begini. Ya, kemudian dia itu cuma bisa bicara ya, tapi tangan nggak punya, kaki nggak punya, badan sangat kecil dan sebagainya. Saya tidak tahu itu. Bagaimana orang, dan memang kemudian dia mempunyai kecerdasan otak gitu. Nah, ini juga sekarang hal yang perlu kita pikirkan. Pertama, bagaimana dia bisa mempunyai sikap seperti itu? Gambaran kita mesti ke sini. Orang tuanya. Ya. Orang tuanya itu, kalau orang tuanya itu tadi kemudian sudah putus asa semenjak kecil, enggak jadi apa-apa dia. Tapi ketika orang tuanya itu kemudian masih mempunyai harapan dan kemudian ternyata dia menjadi sastrawan yang besar. Betul-betul saya melihat itu orangnya itu, Masya Allah, putri itu. Saya lupa namanya. Kemudian rumahnya di Malang, dia punya macam-macam gitu juga dan bisa mempunyai tempat pelatihan untuk juga menulis. Ternyata dia di Malang, mungkin orang Malang kenal tapi sudah tidak ada, sudah meninggal. Ya sudah lama sekali itu, ya, berapa puluh tahun yang lalu. Nah ini sebagai contoh, itu suatu contoh yang drastis. Nah kemudian yang kemudian tinggal kakinya satu dan sebagainya yang lebih lengkap. Hal-hal seperti itu kemudian bisa dibawa sebagai contoh untuk menimbulkan motivasi diri, gitu. Kadang-kadang orang itu hanya merasa kurang sedikit saja, dia utuh, dia ini dan sebagainya. Tapi kemudian karena terkendali sedikit, kemudian putus asa. Itu karena tadi negatif thinking, kurang apresiasi dan lain sebagainya. Itu. Mungkin memang Ibu, mungkin Bu Murdiah tadi juga perlu ya menurut saya, bagaimana kemudian kita bisa mencari kisah-kisah inspiratif. Yang kemudian kita tellingkan, kita storytellingkan kepada anak kita, untuk kemudian kadang-kadang kan ya nasihat itu bagus, tetapi ketika itu nasihat itu diberikan dalam bentuk storytelling itu kan memang ada efektivitas yang masuk gitu ya. Jadi mungkin dan saya pikir pasti banyak ya Bu Susi kisah-kisah yang sangat luar biasa inspiratif. Meskipun ini hoax gitu ya, pernah ada hoax kisah tentang Thomas Alva Edison itu yang dia dengan ibunya itu kan pernah ya ada satu masa itu beredar sebuah kisah. Siapapun itu sebenarnya ini menjadi satu metode untuk kemudian mengisahkan inspirasinya itu luar biasa. Gitu. Jadi saya pikir Bu Murdiati mungkin salah satunya memang kita harus mengumpulkan nih kisah-kisah inspiratif yang saya yakin di Al-Qur'an pasti banyak, ketika masa Rasulullah juga banyak gitu ya. Iya, banyak. Contoh kemudian itu yang buta. Ya, gitu. artinya itu juga ada banyak itu. Oh ya, saya ingat namanya itu tadi belakangnya Indraswari. Mungkin dicari di itu sastrawan Indraswari mungkin bisa cari. Luar biasa. Betul. Jadi luar memang biasa ya saya itu. Ya kalau yang kurang dari itu contohnya banyak, tapi yang itu memang betul-betul bukan main. Jadi seperti hanya orang punya kepala itu. Ya. Dan sangat sangat sama Bu Susi ini teringat terus. Teringat terus karena Masya Allah itu menjadi sangat bagus untuk membuat motivasi bagi orang lain untuk berhasil. Iya, pernah ada juga film apa ya? Saya agak lupa ya. Me Before You ya. Before You itu yang sebuah film seorang anak yang sangat kaya sekali. Dia sudah sangat sukses, ganteng dan lain sebagainya. Kemudian dia kecelakaan dan akhirnya seluruh anggota tubuhnya itu lumpuh semuanya, yang berfungsi hanya kepala mungkin. Betul, seperti itu ya. Iya. Dan ternyata memang dia meskipun akhirnya dia tetap memutuskan untuk meninggal begitu ya, tetapi dia sempat juga bisa jatuh cinta, bisa kemudian istilahnya menikmati hidup lah. Ini dengan kondisi fisik yang sudah sangat tidak layak lagi ya, karena hampir semuanya sudah tidak berfungsi. Ya Ibu dan Bapak semuanya, menarik sekali pembicaraan kita pada sore hari ini. Kita ngobrol santai tetapi ternyata luar biasa, karena memang kaitan dengan optimisme, pesimisme ini kan banyak sekali terjadi di diri kita ya. Kadang-kadang kita itu memang butuh orang lain. Nah Bu Susi ini
bagaimana kemudian kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri ya, ketika misalnya rasa pesimis itu kemudian muncul, yang negatif itu muncul, kemudian akhirnya kita pada satu titik ya yes, aku butuh orang lain nih untuk membantu. Itu bagaimana ya? Itu kan butuh satu sikap untuk kita bisa berdamai, karena saya pikir menceritakan dengan psikolog atau mungkin psikiater gitu, itu kan masih belum banyak juga disadari bahwa memang ini menjadi sebuah kebutuhan ketika kita memang mengalami sebuah persoalan itu. Iya. Kita yang oke saja. Yeah. Ya, artinya itu banyak pihak sebenarnya. Itu jadilah orang yang siap membantu orang lain. Oke. Ya. Dan kemudian apapun itu, misalnya tidak bisa menolong, tidak bisa memberi saran, mendengarkan saja cukup. Yes, mendengarkan saja cukup, menjadi pendengar ya. Iya, jadi mendengarkan gitu, kemudian dan sebagainya. Tapi catatannya adalah bahwa sudah dia mendengar, titik. Artinya jangan mengalir kepada yang lain. Oke. Nah ini dia. Malah justru diceritakan itu ya. Nah itu dia. Ya. Nah ini penting sekali. Jadi bahwa ada kondisi misalnya di lingkungan masyarakat gitu ya, ada orang yang siap seperti itu. Jadi memang perlu di dalam satu masyarakat itu misalnya orang yang memang siap untuk mendengarkan orang lain dia itu, dan kemudian tetapi juga mesti menjadi orang yang tidak menyampaikan kepada orang lain. Kalau bisa sebaiknya memang bisa memberi saran. Yeah, bisa memberi. Memang itu hal bisa dipelajari juga sebenarnya. Nah ini kan ada, jadi perlu dalam satu masyarakat itu ada seperti itu, dan kemudian itu bisa misalnya di posyandu, kemudian di pos-pos ya tadi itu saya kira itu, dan kelompok-kelompok masyarakat gitu. Jadi misalnya kelompok masyarakat arisan itu mudah-mudahan ada ditemukan orang yang seperti itu, sehingga di kelompok arisan itu sendiri bisa ada gitu ya, kampung dan sebagainya diperlukan itu. Dan itu sekali lagi kemudian jadilah orang yang kemudian mau mendengar, syukur-syukur bisa memberi saran, mengajar, paling tidak kemudian minta bersabar, kemudian melihat kebaikan-kebaikan yang pernah diterima, kemudian tetap saja minta pertolongan Allah, kemudian berpikir positif kira-kira dan sebagainya. Jalan-jalan yang itu bisa dilakukan oleh satu kelompok-kelompok orang yang siap menjadi penolong. Tidak perlu menjadi belajar psikologi sampai mendalam, tapi siap mendengar dan siap tidak menyampaikan pada orang lain. Nah ini, budaya kita itu kan seperti begitu. Ya. Kembali lagi ini menarik. Kadang kita sering mendengar ungkapan gitu. Ya kowe kalau bahasa Jawanya, ya kamu bisa enak aja ngomong kayak gitu, yang mengalami aku begitu ya. Jadi sering kadang kemudian ada penolakan gitu, dari diri kita sendiri ketika kemudian kita dinilai, oh kamu tuh harusnya gini-gini loh. Ya iya, kamu kan nggak merasakan, yang merasakan kan aku. Jadi kamu enak aja ngomong. Nah, untuk menghadapi kayak gitu seperti gimana Bu Susi? Ada nggak yang kemudian bisa kita lakukan, atau kemudian istilahnya penguatan dari sisi religi yang bisa kita lakukan ketika seseorang sudah pada ya itu menolak untuk kemudian berdamai dengan dirinya sendiri itu? Ya itu tadi, bahwa kemudian ketika dia ya orang lain sudah memberikan saran, nah itu memang kadang-kadang perlu juga ya, memang kalau sudah tingkatnya sangat tinggi, psikolog itu penting. Oke, ya, nanti ada cara hipnoterapi. Iya betul ya. Sudah pada tingkat tinggi ya. Iya stresnya sudah tinggi, ya. itu memang perlu. Ya perlu sekali, dan itu ya memang mungkin ada biaya ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak semua. Jadi orang-orang yang teman-teman yang mempunyai kemampuan psikologi itu bisa. Nah, misalnya sekarang ini ada model Zoom yang kemudian malah mengajarkan hipnoterapi. Itu Zoom itu gratis kan berarti. Iya. Ikutinya itu, nah itu ada tuh saya. Jadi kalau pas itu ada ya, kegiatan seperti itu tuh yang mengikuti banyak sekali. Dan kemudian pada waktu kesempatan itu banyak yang kemudian menyampaikan keluhan-keluhan, ya dibantu di dalam. Sekarang ini ada seperti itu. Ada misalnya ini, saya agak lupa namanya, ini kebetulan ya orang saya tahu, kenal dekat dengan psikolognya gitu, orangnya sangat baik. Ada seperti itu, ada banyak kok orang yang siap menolong, itu ada. Jadi jangan sampai putus asa. Tetapi ya memang itu tadi, kalau ada orang memberitahu ya coba di introspeksi diri. Jadi melihat kira-kira
kadang-kadang sudah menolak untuk diarahkan. Betul. Ya, aku yang ngerasake, yang merasakan gitu ya. Nah, iya, tapi kemudian kembalinya ya itu tadi kembali pertama yaitu tadi apa yang pernah dia terima yang baik-baik itu pasti ada, itu disyukuri dulu. Nah, kemudian ini ada penyebabnya dicari kira-kira apa, penyebabnya dari dalam, dari luar, dari dirinya sendiri, dari sikapnya sendiri, dari dan sebagainya. Jadi itu memang cukup memerlukan dialog yang cukup bagi mereka. Ya, mencoba untuk mengingat-ingat atau kemudian istilahnya kita membicarakan apa yang baik-baik yang sudah pernah kita terima. Bu Susi, saya pernah nih mendengar kadang saya kan usil gitu melihat di YouTube itu ya. Ada semacam apa yang tadi sempat disamakan Bu Susi ketika hipnoterapi ya. Nah, hipnoterapi itu kan memang kemudian memasukkan kata-kata positif ya pada saat posisi kita itu sangat healing, sangat santai sekali. Nah, menurut Bu Susi, apakah ini salah satu juga metode yang bisa kita pergunakan untuk untuk membangkitkan rasa optimis kita? Kalau tadi Bu Susi menyampaikan sekarang banyak nih di Zoom itu forum-forum yang kemudian bisa kita menjadi semacam curhat gitu ya untuk kemudian masalah kita. Tapi saya melihat di Zoom itu juga banyak ada beberapa fasilitas yang kaitan seperti hipnoterapi yang dibagikan. Oh, kamu kamu sedang ada masalah nih, kamu harus punya nih kata-kata positif yang kemudian harus kamu dengarkan terus-menerus gitu ya. Kalau menurut Bu Susi seperti itu gimana Bu? Efektif nggak atau kemudian seperti apa di era digital ini? Sebagai Muslim, maka kita itu menggunakan kata-kata positif yang bisa digunakan oleh hipnoterapi itu bagi istilah yang Islam. Oh gitu ya. Misalnya kita tuh menghayati kata-kata alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah itu kita hayati itu kemudian ada teorinya bagaimana kemudian merasa alhamdulillah itu bisa merasuk betul-betul ke hati, perasaan syukur, berpuji kepada Allah. Karena alhamdulillah kan biasanya disampaikan pada waktu kita merasa sesuatu bersyukur. Iya, betul ya. Nah, itu kita mensyukuri apapun yang ada di dalam diri kita. Mencoba mengurai apa yang sudah kita terima tadi dengan perasaan bersyukur tadi, dan itu diolah. Nah, itu kata-kata bersyukur. Kalau istighfar itu kemudian juga digunakan untuk katakanlah merasa banyak salahnya apa, untuk melihat kesalahan diri kita, sehingga itu menggunakan pendekatan Islami yang itu. Jadi kalau kita kan seringkali kan mengatakan alhamdulillah, tapi kita enggak sampai hati. Hanya omongan ya, kita coba didekatkan ke hati gitu ya. Apa itu? Nah, ketika kita merasa istighfar kepada dosa-dosa kita, bagaimana itu juga bisa merasuk. Nah, itu menggunakan metode hipnoterapi itu bisa kemudian bisa mengurai dalam hati kita. Karena itu kemudian ketika itu berpikir seperti itu, ya, artinya dengan pendekatan seperti itu bisa sampai menangis. Merasa menyesal sekali kok ternyata gitu, kemudian sebagainya, itu bisa. Ini pendekatan yaitu menangkap makna betul-betul sampai ke dalam hati, dikaitkan dengan selama ini apa yang kita punyai terkait dengan kalimat-kalimat tersebut, kalimat thayyibah tersebut. Misalnya itu bisa saja ya, dan sangat memungkinkan kita kembali kepada dasar teori Islam. Hipnoterapi itu memang dari Barat. Ya. Tetapi kemudian penerapannya, kan kita bisa memakai. Hipnoterapi kan mencoba menghipnosis diri. Iya, betul. Untuk ini bagaimana kemudian ketika kita menghipnosis diri untuk menjadi semangat itu bagaimana sebagainya itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ini hal-hal yang kita bicarakan pada sore hari ini, karena sebenarnya apa yang disampaikan Bu Susi tadi adalah sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin pernah terjadi pada diri kita. Saya juga pernah, Bu Susi, mengalami satu masa sangat down sekali karena ada masalah begitu, dan satu kata yang waktu itu yang suami saya kemudian menyampaikan, dan itu benar-benar menghujam saya, dan akhirnya saya mencoba untuk menghipnoterapi diri sendiri. Itu adalah katanya, Mas Dana, memangnya masih yakin 5 menit yang akan datang itu masih hidup. Nah, itu satu kata, tapi ya Allah, ternyata
Iya ya, kenapa saya harus menakutkan sesuatu yang saya tidak tahu? Apapun begitu kan, tidak ada sesuatu kekuatan Allah itu kan bisa merubah semuanya. Nah ini yang luar biasa yang terakhir tadi disampaikan Bu Susi, kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran Islam, kepada agama, ketika kita menghipnoterapi diri kita sendiri. Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di obrolan kita pada sore hari ini di podcast Dakwah Budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan disiarkan secara langsung dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan alhamdulillah sekali banyak sekali yang sudah bergabung baik di YouTube maupun di Zoom, dan pertanyaannya juga sangat luar biasa. Masih ada yang bertanya? Oke, baik. Bu Susi, ini lagi Bu Susi. Di era digital sekarang ini tentunya kan banyak sekali generasi-generasi kita yang mengalami persoalan optimis karena mereka lebih banyak menurut saya ke sumbu pendek, ya kan, artinya sesuatu yang sangat pragmatis, sehingga memang untuk menumbuhkan budaya optimis itu kan menjadi sangat persoalan sendiri. Saya kadang begini, narasi yang sering dikembangkan di luar, misalnya anak muda sekarang itu nggak paham budaya nih, gitu ya, sehingga kita ini Indonesia gimana ya, budaya Indonesia itu gimana besok ya, itu satu contoh. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, itu anak muda yang menguri-uri atau melestarikan budaya itu juga banyak, tapi banyak narasi-narasi yang dikembangkan di media sosial itu narasi-narasi yang kemudian lebih condong untuk membunuh keoptimisan kita. Nah, menurut Bu Susi, ini gejala seperti apa ya sekarang ini yang banyak terjadi itu? Saya kira itu juga dipengaruhi oleh situasi masyarakat dan situasi lingkungan, artinya situasi keadaan yang sekarang ini memang bisa dikatakan ya melanda ya. Ya bayangkan saja tuh, kita ini merasa tertekan kalau dipikir tertekan ya, selama hampir 2 tahun. Ya, betul. Hal-hal yang biasanya dilakukan tidak bisa dilakukan, apalagi orang yang kemudian kegiatannya harus berhubungan dengan pihak lain atau berhubungan yang harus lebih banyak, misalnya harus keluar dan sebagainya. Kalau seperti saya misalnya, ya santai saja, gitu, karena dari rumah kan semuanya bisa dilakukan. Iya, betul. Nah, tapi ada orang yang tidak bisa sama sekali, dan kemudian berarti kan memang harus keluar rumah, harus keluar, tapi kemudian ada ancamannya macam-macam. Ketika mengalami ancaman itu ketakutan nanti terkena banyak COVID, kemudian nanti kalau dampaknya seperti apa, ada hal-hal ketakutan seperti itu. Nah, situasi ketakutan yang tinggi itu ekspresinya tidak harus menjadi takut, tapi menjadi apatis. Nah, sikap apatisme itu. Nah, iya, betul. Kemudian menyampaikannya di media sosial itu bisa jadi ya sesuatu yang nyeleneh, tidak mengenakan. Jadi itu ekspresi kejiwaan sebenarnya. Iya. Situasi masyarakat. Situasi ya Bu ya, karena jadi memang situasi masyarakat yang memaksa, jadi bisa dikatakan ya memang situasi secara kejiwaan kita itu mengalami situasi yang memang kurang mendukung kesehatan. Ya, oke. Secara kejiwaan memang harus diusahakan kesehatan jiwa ini harus kita tata sendiri. Kita tata sendiri, dan mungkin memang kita harus bahu-membahu ya Bu Susi ya. Adaptasi dengan kebiasaan baru. Ya, jadi adaptasi itu bukan hanya kebiasaan dari luar, tapi hati kita juga. Ya, itu kata kunci yang sangat luar biasa di era kita sekarang ini. Bagaimana kemudian kebiasaan baru yang harus kita adaptasikan atau kita sesuaikan itu bukan yang sifatnya fisik saja ya. Yang selama ini harus cuci tangan, pakai masker. Ternyata ada kebiasaan juga yang kemudian harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, luar biasa Bu Susi, obrolan kita tidak terasa waktu sudah jam 5 sore dan sudah tidak ada pertanyaan di Zoom. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang bergabung di Zoom maupun di YouTube, karena luar biasa tadi responnya sangat banyak sekali, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Susi tadi sudah bisa kemudian menjawab berbagai pertanyaan, berbagai kegelisahan yang selama ini ada. Bu Susi, closing statement Bu Susi, apa yang terkait dengan budaya narasi, bagaimana kemudian kita harus membudayakan optimisme ini di masyarakat maupun di keluarga kita. Yang terpenting bagi kita semuanya, kita menghadapi keadaan sekarang ini
dengan mencoba kita menerima keadaan itu dengan sikap yang positif. Ada sesuatu yang baik di balik itu untuk kita, masing-masing pribadi, tidak sama. Jadi sekarang ini kondisinya seperti itu, maka kemudian hal positif apa yang bisa terdampak pada diri kita situasi ini. Nah ini hal-hal seperti itu dicari dan kemudian kita ketemukan, kita kreasikan. Ada yang dulunya adalah orang yang tidak ada kesempatan menulis, nah, kemudian ternyata bisa ada kesempatan menulis. Ada yang dulu kemudian menunda apa, ternyata sekarang bisa. Jadi cari makna dari situasi seperti sekarang ini untuk dirinya, makna sekecil apapun yang itu bisa menimbulkan gairah hidup. Ya, saya kira makna sekecil apapun yang itu bisa menimbulkan gairah hidup. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati dan mungkin sangat-sangat saya banggakan, kita di ujung podcast ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang tadi kita bicarakan. Yang pertama, optimis itu bukan bawaan dari lahir ya, itu adalah sikap yang terbentuk pada diri kita semua karena kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Kata kuncinya ada 3 menurut saya, apresiasi, kemudian kita harus berpositif thinking, dan bagaimana kemudian kita mengingat apa yang kebaikan yang sudah kita terima. Ini kan bagian dari syukur, sehingga kita selalu punya perasaan, punya rasa bahwa apapun yang akan direncanakan Allah itu pasti punya nilai tertentu, dan itu pasti yang terbaik bagi kita. Jika sikap positif thinking itu sudah bisa mulai kita tanamkan di diri kita, maka insya Allah optimis itu akan ada di dalam hidup kita. Mungkin seperti itu ya Bu Susi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah menyimak podcast Dialog Dakwah Budaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan disiarkan secara langsung dari Studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan kajian ini bisa juga disimak melalui podcast ini bisa juga disimak melalui link YouTube Majelis Tablik Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun link YouTube milik Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah, dan juga bisa disimak di Facebook Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan ini ada kita sampaikan bahwa support dana dakwah Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri nomor rekening 71153900494 atas nama Institut Tablik Muhammadiyah dengan kontak layanan dakwah 081126418648. Dan terima kasih, semoga amalnya dapat diganti dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa semarakkan dakwah digital ini di media digital ini, dakwah budaya, obrolan santai atau apapun namanya, biar bisa dalam bentuk podcast atau apapun yang berkaitan dengan dakwah budaya di era digital ini, karena memang kita punya PR yang cukup besar terhadap generasi yang akan datang. Terima kasih, dan kita akan bertemu lagi dalam tema yang lain di podcast Dialog Dakwah Budaya Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah. Saya Widya Stuti, apabila ada kesalahan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.